Oke, baiklah. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana workflow bagi kalian yang lagi transisi, yang sebelumnya menggunakan metode konvensional ya saya katakan, menggunakan SketchUp dan AutoCAD sebagai draftingnya, dan saat ini kita menggunakan Revit sebagai apa ya, buat kalian yang lagi transisi itu pasti ada kendala di proses, ya kadang kalian nggak lancar menggunakan modelnya dan harus balik ke SketchUp-nya. Nah, di sini saya akan coba ulas cara pertukaran data model kalian dari Revit ke SketchUp, just in case kalian itu harus mengejar submission sementara kalian lambat dan harus cari-cari cara untuk membuat model, sementara di SketchUp itu mudah dan gampang. Nah, cara ini tidak saya sarankan untuk terus-menerus digunakan, tapi ini adalah salah satu alternatif ya ketika memang harus menggunakan model ini di SketchUp. Oke, saat ini saya buka file project saya, yaitu rumah 2 lantai, rumah sederhana aja ini, ukurannya singkat aja. Dan sebelumnya saya harus ekspor atau tukar data model ini ke SketchUp itu menggunakan ini ya, file, kemudian ekspor dan CAD. Di sini saya ekspor sebagai CAD dulu ya. Ketika memang saya ekspor sebagai CAD gitu, kita ekspor aja dulu. Jadi ada 2 opsi. Pertama, ekspor sebagai CAD. Kedua, ekspor sebagai IFC. Dimana nanti di akhir video ini kalian akan cek mana yang paling best practice buat kalian. Oke, kita next aja dulu. Sorry. Ya, klik aja oke dulu. Ya, itu yang pertama adalah AutoCAD. Nah, yang kedua kita harus ekspor ke IFC file. Yang ini ya, dari file, kemudian ekspor dan pergi ke IFC file. Nah, di sini saya sarankan untuk mengatur export setup di sini ya. Kalian pilih aja view 2.0. Oke, coordination view 2.0. Modify setupnya itu kalian edit di sini ya. Nah, ini in session setup. In session setup ini kalian klik di sini, kalian atur. Kalau ini ya saya biarkan seperti ini. Additional content. Nah, ini mohon diikutin. Export only element visible in view. Nah, ini ya. Jadi apapun yang kelihatan di view 3D Revit tadi itu yang akan ke export gitu ya. Nah, semisal kalian mau export link filesnya juga, kalian bisa langsung export as separate IFC, itu terserah sih. Including still element boleh. Export to the plan view elements saya nggak pakai ini ya. Kalau property set biarkan seperti ini. Kemudian level of detail switch ke height. Kemudian advance nya ini cek ini allow use mix. Kemudian use family and type name for reference. Oke, dan ini ya, saya nggak tahu detailnya ini bagaimana, cuman dari settingan project saya yang saya kerjakan ini dicentang ya. Geographic reference, oke. Sudah, klik OK aja. Kemudian export, oke. Yes, export aja. Tadi saya sebelumnya sudah melakukan export untuk study saya tadi, oke. Nah, selanjutnya kita akan buka kedua file yang tadi, AutoCAD dan IFC file tadi. AutoCAD ataupun IFC file format tadi di SketchUp. Oke, baik. Setelah tadi kita ekspor dalam format IFC file dan DWG file, kita akan coba buka open di SketchUp mana yang paling rapi dan kalian bisa menggunakan ini nantinya di workflow kalian. Caranya sama aja, simple. Itu kalian ke file, kemudian import. Nah, yang pertama itu select ini ya, optionnya ini dibuat all supported types. Kemudian Revit to SketchUp, kita pergi ke DWG dulu ya, karena yang pertama kita lakukan adalah export DWG nya. Import aja.
Oke, close. Dan ini dia dari export DWG. Dan ini kita move dulu ke arah kanan itu sekitar ya sembarang aja ya. Kemudian satu lagi kita akan insert atau import IFC file yang pertama tadi, yang kedua kita lakukan. Oke, import. Oke, biarkan aja berlangsung, loading dan close. Nah, ini. Dari sini kesimpulannya adalah kita akan pertama dari segi visual itu lebih default yang IFC ya dibandingkan dengan yang export 3D 3D AutoCAD. Dulu saya belum tahu file export IFC ini dipakai ataupun ada. Jadi saya ekspornya ini ke 3 dimensi AutoCAD lalu saya import ke SketchUp. Ternyata saat ini base-nya itu adalah pakai yang IFC. Nah, ini. Nah, cuman kita pahami di sini ada berlapis-lapis grup ya. Nah, ini. Jadi coba di ungroup aja, explode aja satu persatu sampai terus ya sampai emang dia ke ini ya. Nah, ini juga oke. Dan ini coba kita explode, klik kanan explode. Nah, sebenarnya itu kalau dia format IFC itu udah rapi banget gitu ya. Jadi dia per itemnya ini udah masuk. Jadi sebentar, ini menjadi make unique, berarti ini menjadi komponen ya, karena ini edit komponen gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah rapi banget kalau kita export IFC. Nah, ini lantai 1. Lantai 1 explode sekali lagi aja nggak apa-apa ya, sampai kalian menemukan dia itu komponen atau grupnya itu per elemen seperti ini ya, per dinding gini ya. Dan ini adalah hal yang paling best practice yang saat ini saya juga baru tahu, karena memang saya sudah full mengerjain project di Revit gitu. Jadi ini untuk kalian yang khusus lagi transisi ke BIM software gitu ya. Ketika kalian mengalami kesulitan, kalian ada opsi untuk export IFC, kemudian import ke SketchUp. Nah, ini coba kita ulik di sini ya. Ini adalah hasil 3D view dari 3D DWG dari AutoCAD gitu ya. Nah, ini lebih jelek apanya ya, konfigurasinya gitu. Semua model ini satu kesatuan, jadi kita akan susah ngeditnya ada di SketchUp gitu, sangat susah ya. Ini ada beberapa aja yang ke ini, selebihnya itu dia ini berupa model yang secara garis besar itu nyatu dan ini tidak rapi. Kalian sebagai user SketchUp ini ya ini hal yang tidak disarankan untuk di model. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan export IFC file di mana emang ini filenya sudah rapi banget gitu ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ini gitu. Tapi sekali lagi saya simpulkan bahwa bagi kalian yang lagi transisi menggunakan software Revit, software BIM pakai Revit, itu kalian bisa menggunakan ini ya, export IFC file, kemudian buka di atau import di Revit-nya. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk melakukan ini secara terus-menerus, karena memang kita harus fix menggunakan satu software modeling. Itu saran saya sih kalau sejauh ini, dan Revit sudah mengakomodir kebutuhan saya dalam pekerjaan project saya dari 2018. Nah, baik, berikutnya saya akan memberikan tutorial ketika memang ya kita punya jutaan model yang dipublish by user expert from SketchUp, dan sometimes kita nggak punya model itu di Revit dan harus buat dari nol lagi. Jadi kita pakai model SketchUp, terus kita export dan import ke
Revit ya. Tapi just keep in mind bahwa pertukaran data yang seperti ini dengan kompleksitas dari model itu tetap ada limitasinya. Jadi coba ikutin video ini dan kita akan analisa bersama ya. Nah, ini saya coba ambil satu set bed dan sedikit lemari-lemarinya lah gitu ya, atau boxnya gitu ya, laci juga. Dan saya coba save aja. Kemudian nanti pada saat di Revitnya kita akan cobain. Setelah tadi kita dapat save as atau save dalam format SketchUp itu furniture tadi ataupun bed tadi ya, tempat tidur tadi, kita coba pertama itu kita linked aja dulu. Dan jangan lupa ini ada beberapa option di sini, files of type. Jadi cari aja di sini ke SketchUp files, kemudian dia membaca seperti ini SKP, lalu klik open aja. Di sini kan kita lihat apa sih kekurangannya yang sebenarnya yang saya sebutkan tadi adalah sebuah limitasi ya. Jadi kalau memang ini dipin, coba aja geser kemari, unpin, geser dan taruh di sini ya. Nah, ini yang menjadi problem sama saya. Ada mesh ya, kayak war mesh gitu dia, atau ada banyak garis dari model yang sebelumnya tadi. Kalau secara konfigurasi warna dan material dia sudah oke, tapi ini saya masih belum menemukan membuat mesh ini terhidden gitu ya. Ya, semisal kalian tahu bagaimana cara menghiddennya itu ya, silahkan aja info di kolom komentar ini. Saya coba atur-atur dari sini juga nggak bisa, ini juga nggak bisa ya, ini hilang semuanya ya. Jadi saya belum menemukan cara untuk menghidden ini. Nah, ini kita pastikan bahwa dari denah ya, kita coba cek dari denah lantai 1 2DED denah lantai 1 apakah dia muncul. Nah, dia muncul ya, ini muncul, tapi again banyak garis yang seperti ini ya gitu. Saya coba ganti modenya, itu tetap juga tidak bisa, ini tidak bisa berubah ya, tetap seperti ini. Jadi salah satu limitasinya mungkin saya sebagai user Revit ataupun user BIM modeler di sini tidak mengetahui bagaimana tips dari sini. Tapi untuk saat ini inilah yang bisa saya berikan ataupun kasih tahu bagaimana memang ketika kita punya objeknya itu dari SketchUp tapi kita mau pakai di dalam Revit gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kekurangan yang memang kita kalau misalnya bekerja menggunakan BIM software ya. Jadi itu tutorial dari saya, semoga membantu. Terima kasih.